Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini semakin sehat, semakin sejahtera, dan semakin bahagia. Oke, kali ini kita akan membahas tentang manajemen industri penerbitan, yaitu tentang isu-isu seputar penerbitan buku. Isu-isu seputar penerbitan buku itu ada apa sih? Oke, kita bahas tentang materi ini ya. Yang pertama adalah pembajakan buku. Adalah memperbanyak sendiri buku dari penerbitan komersil untuk diperjualbelikan, menerbitkan, fotokopi, scanning tanpa persetujuan dengan tujuan mencari keuntungan. Jadi yang jadi perdebatan itu satu, kondisi perekonomian masyarakat, dua, moral, tiga, perkembangan teknologi. Isu-isu pada muatan jenis buku. Isu pada buku ajar atau buku paket. Buku ajar adalah buku yang disusun untuk kepentingan proses pembelajaran, baik yang bersumber dari hasil-hasil penelitian atau hasil dari sebuah pemikiran tentang sesuatu atau kajian bidang tertentu, yang kemudian dirumuskan menjadi bahan pembelajaran dari berbagai tingkat pendidikan. Isu pada buku paket adalah upaya pemerintah dalam memberi aktivitas buku paket dan menyediakan gratis pada website Kemendiknya. Dua, isu pada buku keagamaan. Adalah buku yang berisi muatan hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan antar sesama manusia secara religius. Isu pada buku agama adalah memasukkan unsur agama pada karangan tertentu dengan tujuan untuk merugikan salah satu pihak atau untuk kepentingan pribadi si penulis dan kelompoknya. Tiga, isu pada buku anak. Buku anak adalah buku yang sesuai dengan tingkat kemampuan membaca dan minat anak-anak dari kelompok umur tertentu atau tingkat pendidikan, mulai prasekolah hingga kelas 6 sekolah dasar. Buku secara khusus ditulis dan diberi ilustrasi untuk anak hingga berusia 12-13 tahun, termasuk dalam kategorinya ada buku non-fiksi dan novel untuk remaja, buku karton tebal, board book, buku lagu anak, buku mengenal alfabet, belajar berhitung, buku bergambar untuk belajar membaca, buku bergambar untuk belajar konsep atau picture book, dan buku cerita bergambar atau picture storybook. Isu seputar buku anak. Adanya muatan pornografi dalam buku anak, adanya muatan topik atau materi yang tidak sesuai dengan umur anak, adanya unsur kekerasan dalam buku anak. Lalu ada buku kontroversial. Buku yang isi muatannya menimbulkan perdebatan bagi kalangan tertentu, bagian kalangan maupun seluruh kalangan. Buku kontroversial merupakan isu yang masih melekat pada dunia penerbitan dari dulu sampai sekarang. Sensor. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai berikut. Sensor pengawasan dan pemeriksaan surat-surat atau sesuatu yang akan disiarkan atau diterima, bisa berita, majalah, buku, dan sebagainya. Penyensor orang atau badan yang ditugasi memeriksa atau mempertimbangkan berita, surat, buku, film, dan sebagainya yang disiarkan supaya tidak bertentangan dengan norma, peraturan, atau hukum yang berlaku. Penyensoran proses cara perbuatan menyensor. Ikatan Pustakawan Indonesia sementara itu juga menuangkan pernyataan tentang akses informasi dan kebebasan intelektual yang tertuang dalam Kode Etik Pustakawan yang menyatakan bahwa di era keterbukaan informasi perlu ada kebebasan intelektual yang memperluas akses informasi bagi kepentingan masyarakat luas. Pustakawan ikut melaksanakan kelancaran arus informasi dan pemikiran yang bertanggung jawab bagi keperluan generasi sekarang dan yang akan datang. Pustakawan berperan aktif melakukan tugas sebagai membawa perubahan dan meningkatkan kecerdasan masyarakat untuk mengantisipasi perkembangan dan perubahan di masa depan. Keberpihakan IP terhadap akses informasi dan kebebasan intelektual ini dijelaskan secara detail pada kewajiban profesi, yaitu satu, pustakawan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Pustakawan Indonesia dan Kode Etik Pustakawan Indonesia. Dua, pustakawan memegang prinsip kebebasan intelektual dan menjauhkan diri dari usaha sensor sumber bahan perpustakaan dan informasi. Tiga, pustakawan menyadari dan menghormati hak milik intelektual yang berkaitan dengan bahan perpustakaan dan informasi. Wewenang sensor di Indonesia. Wewenang sensor ada pada Jaksa Agung. Wewenang ini kejaksaan untuk menyensor buku didasarkan pada pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1963 tentang pengamanan terhadap barang-barang cetakan. Pasal 30 ayat 3 menyatakan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan pengawasan peredaran barang cetakan. Sedangkan dalam pasal 1 penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1994 disebutkan Jaksa Agung berwenang untuk melarang beredarnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum.
Kritik terhadap wewenang penyensoran. Wewenang sensor patut dikritik. Dia mencederai hak asasi manusia atau HAM yang dijamin dalam konstitusi negeri ini. Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Buku yang pernah disensor di Indonesia dari zaman Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. 1. Era Soekarno, buku Dr. Gigi Pago karya Boris Pasternak dilarang untuk dibaca karena dinilai bertentangan dengan semangat revolusi Indonesia atau kontra-revolusioner. 2. Karya Pramudia Anantatur yang diterbitkan oleh Hasta Mitra diantaranya Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca, atau Tetralogi Pulau Buru, Sang Pemula, Nyanyi Sunyi Seorang Bisu, Hikayat Siti Maria, dan lain-lain. Era Soeharto, buku-buku yang dilarang pada rezim ini adalah pada umumnya karya-karya nilai mengajarkan komunisme, marxisme, dan leninisme. 4. Pembunuhan massa gerakan 30 September dan kudeta Soeharto ditulis John Rosa. Diterbitkan Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra. 6. Suara gereja bagi umat penderitaan tetesan darah dan cucuran air mata umat Tuhan di Papua Barat harus diakhiri ditulis Socrates Sofian Newman. Diterbitkan Reza Enterprise. 7. Lekrata membakar buku Suara Senyap lembar kebudayaan harian rakyat 1950 sampai 1965. Ditulis Roma Dewi Arya Yuliantri dan Muhyiddin Muhammad Dahlan. Diterbitkan Merah Kesumba Dukamu Sakitku. 8. 6 Dalam Menuju Tuhan ditulis Darmawan. Diterbitkan Hikayat Dunia. 9. Mengungkap Misteri Keragaman Agama ditulis Syahrudin Ahmad. Diterbitkan Yayasan Kajian Al-Quran Siranindi, Kompas 26 Desember 2009. 10. Membongkar Gurita Cikeas karangan George Yunus Adikuntro yang diterbitkan oleh Galang Press. Kesimpulan dan saran. Tindakan penyensoran dan pelarangan terhadap sebuah buku malah membuat buku semakin dicuri dan diminati oleh masyarakat. Tindakan penyensoran yang dilakukan pemerintah dalam mengoreksi buku terutama dari perpustakaan atau informasi lainnya sebaiknya ditinjau ulang. Jika ada buku yang dinilai isinya fitnah dan dapat menyebabkan walaupun ia kekacauan, maka pihak menganjurkan bisa membuat buku klarifikasi, buku putih sehingga masyarakat juga dapat membandingkan mana yang benar dan salah. Perpustakaan yang menyikapi sensor sebaiknya bijak dan lebih mementingkan kebutuhan pemustaka, apalagi pemustaka di lingkungan perguruan tinggi. Oke, sekian, terima kasih materi tentang isu-isu seputar penerbitan buku. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.